Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 12 kali ini, saya akan memberikan literasi untuk pembelajaran yang kedua, yaitu mencari turunan fungsi sekant. Mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu turunan fungsi trigonometri. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kompetensi dasar 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke anak-anakku, pada kegiatan pembelajaran yang kedua ini saya akan membahas tentang turunan pertama untuk fungsi sekant. Berdasarkan definisi turunan fungsi aljabar menyatakan bahwa f aksen x itu sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h, di mana h mendekati 0. Ini adalah turunan fungsi aljabar yang pernah kita pelajari waktu di kelas 11. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Sebelum kita membahas tentang turunan pertama fungsi sekant, saya ingatkan kembali tentang yang pertama, rumus sekant x itu sama dengan 1/cos x. Jadi nilai dari fungsi sekant x sama dengan 1/cos x. Yang berikutnya yaitu tentang rumus perbandingan fungsi tangen. Fungsi tangen dirumuskan sinus x dibagi dengan kosinus x. Kemudian yang berikutnya, kalian juga sudah diajarkan tentang rumus jumlah dan selisih dari fungsi kosinus yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, saya juga mengingatkan kembali tentang rumus cos x dikurangi cos y itu sama dengan negatif 2 sinus setengah x ditambah y dikali setengah x dikurangi y. Yang berikutnya yaitu tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri, yaitu limit sin x dibagi x, x mendekati 0, hasilnya adalah 1. Yang ini hasilnya adalah 1. Kemudian yang berikutnya yaitu dari rumus turunan limit fungsi trigonometri, jika kalian menemukan sebuah pernyataan limit 1 min cos x dibagi x di mana x mendekati 0, jawabannya adalah 0. Ini hal-hal penting yang harus kalian pahami sebelum kita menyelesaikan tentang turunan pertama dari fungsi sekant. Oke anak-anakku, sekarang mari kita lanjutkan, yaitu kembali ke turunan fungsi aljabar. Definisi turunan fungsi aljabar yang menyatakan f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h, di mana h mendekati 0. Lalu yang diketahui fungsinya, fungsi fx-nya adalah sekant x.
Jika di sini fungsinya adalah X, maka di sini secant X. Lah, jika X ditambah H, maka di sini fungsinya berubah menjadi secant X ditambah H. Dari dua pernyataan ini kita substitusikan ke dalam definisi turunan fungsi aljabar, sehingga diperoleh limit secant X ditambah H dikurangi secant X dibagi H, di mana H mendekati 0. Loh, dari mana nih secant X ditambah H? Karena menggantikan fungsi dari Fx ditambah H. Dari mana asalnya secant X menggantikan fungsi Fx? Paham ya? Jadi ini masuk ke sini, yang sini masuk ke belakang. Yang selanjutnya yaitu kita ingatkan tadi tentang pengertian dari rumus secant X. Rumus secant X adalah seper cos X. Jadi kalau di sini adalah secant X ditambah H, maka di sini berubah menjadi seper cos X ditambah H. Sedangkan secant X-nya berubah menjadi seper cos X. Untuk H ini, variabel H maju ke depan, tapi tetap masih dalam bentuk pembagian sebagai penyebut. Lalu yang berikutnya, kita diingatkan tentang mengurangkan suatu bentuk pecahan. Mengurangkan bentuk pecahan bisa dilakukan apabila penyebutnya sama. Di sini penyebutnya belum sama, maka disamakan. Caranya bagian penyebut ini dikalikan ke atas, bagian penyebut ini juga dikalikan ke atas, sehingga diperoleh 1 kali cos X menghasilkan cos X. Cos X ditambah H dikali 1 menghasilkan cos X ditambah H. Tandanya di sini negatif. Penyebutnya tinggal dikalikan. Cos X ditambah H dikali dengan cos X, hasilnya adalah ini. Paham ya? Sedangkan bagian depan ini dari limit masih tetap seperti ini. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya lanjutkan. Di sini muncul pernyataan cos X ditambah H. Tadi di depan sudah disebutkan tentang rumus jumlah fungsi kosinus, sehingga ini berubah menjadi cos X ditambah H itu nilainya sama dengan dari cos X ditambah cos H dikurangi sin X dikali sin H. Lalu fungsi ini kita substitusi atau menggantikan dari fungsi ini, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi cos X-nya masih tetap di sini, sementara cos X ditambah H berubah karena diganti dengan yang ini menjadi cos X cos H min sin X sin H. Penyebutnya masih tetap. Yang berikutnya kurungnya kita hilangkan, sehingga di sini negatif kali positif, negatif kali negatif, sehingga diperoleh cos X min cos X cos H yang ini. Sedangkan yang belakang min dikali min menjadi positif sin X sin H. Jadi paham ya? Tadinya ini negatif berubah jadi positif,
yang positif berubah jadi negatif, yang lain masih sama. Oke, setelah itu kita cari unsur yang sama. Di sini ada unsur cos X, di sini ada unsur cos X, maka ini bisa disederhanakan. Penyederhanaannya menjadi cos X dikali 1 min cos H. Oke, yang belakang sin X dikali sin H masih tetap dibagi dengan cos X ditambah H dikali cos X untuk limit 1/H. Paham ya? Ya, oke, kita lanjutkan kalau sudah paham. Nah, sekarang ini ada dua pokok, yaitu yang pertama ini adalah pernyataan 1. Ini pernyataan yang kedua, maka ini dipisah dengan tanda positif di sini, sehingga berlaku limit hanya menggandeng kepada penyebut menjadi cos X dikali 1 min cos H, yang depan H dikali cos X plus H kali cos X, ini penyebut. Sedangkan yang belakang sin X dikali sin H dibagi H dikali penyebutnya, H cos X ditambah H dikali cos X. Paham ya? Ini terbelah menjadi 2. Lalu fungsi limitnya berubah menjadi ini, yaitu di sini ada unsur cos, kita coret. Ini di ini juga ada cos, maka habis. Sisanya yang ini kita tulis menjadi ini. Coba diperhatikan. Sudah paham apa belum? Cosnya dicoret, tinggal 1 min cos H. Kemudian penyebutnya cos X-nya dihapus atau dicoret, tinggal cos X ditambah H. Sedangkan H di sini masih tetap di sini muncul sebagai H. Paham ya? Kemudian di bagian belakang di sini ada sinus. Di bagian penyebut ada kosinus. Maka ini dan ini kita pisah keluar seperti ini. Oke, maka yang belum terpisahkan menjadi limit sinus H dibagi H dikali cos X ditambah H, H mendekati 0. Paham? Kalau sudah paham, mari dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, diperoleh. Sekarang mari 1 min cos H berdasarkan ketentuan tadi di depan, hasilnya adalah 0. Nah, pembaginya karena hanya diganti dengan 0, H yang ini diganti dengan 0, sehingga diperoleh yang atas ini hasilnya 0, yang bawah karena hanya 0 maka X ditambah 0 hasilnya X. Jadi ini hasil limit yang depan. Kemudian yang belakang sin X cos X ini masih tetap. Nah, ini masih tetap. Sekarang kita selesaikan yang belakang. Yang belakang sin H dibagi H ini, untuk H mendekati 0 hasilnya adalah 1. Nih. Sedangkan yang bawah ini belum terselesaikan, maka hanya diganti dengan 0 di sini, maka tinggal cos X. Jadi hasil ini 1 dibagi cos X. Paham ya? Oke, saya hapus biar paham. Nah, di sini muncul adanya bilangan 0 dibagi cos X. Bilangan berapa? 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Nah, sekarang yang belakang. Kalau sin X dibagi cos X ini adalah fungsi tangen. Sedangkan seper cos X ini adalah fungsi sekan. Jadi kesimpulan terakhirnya, yang depan adalah tangen,
sini menghasilkan tangan nih. Oke, menghasilkan tangan, sedangkan yang belakang menghasilkan sekan. Oke, ini jadi kesimpulannya bagaimana anakku? Kesimpulannya, turunan fungsi fx sama dengan sekan x, maka f aksen x-nya di sini adalah hasilnya sekan x dikali tangan x. Bisa dipahami? Ini adalah hasil kesimpulan penurunan fungsi sekan. Sambil dicermati urut-urutannya, urut-urutan ini nanti akan kamu gunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas. Tugasmu sekarang adalah membuat kesimpulan turunan pertama fungsi fx sama dengan sekan x adalah f aksen x sama dengan sekan x kali tangan x. Tugasmu mandiri individu dengan menggunakan definisi turunan fungsi aljabar. Buktikan, nah ini kata-kata buktikan bahwa turunan fungsi kosekan fx sama dengan kosekan x adalah f aksen x sama dengan negatif kotangan x dikali kosekan x. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah saya uraikan di depan. Oke, tugas ini kamu kerjakan di buku tugas, kemudian difoto, dikirim melalui tugas di Google Classroom. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan ketemu di kegiatan pembelajaran bagian 3 dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.